Bapa hatiku, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Ya Tuhan, kiranya ini menjadi ungkapan isi hati kami untuk kami berkata, inilah hidup kami persembahkan. Sucikan dan baharuilah kami. Dan biarlah izinkan kami pada kesempatan ini boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk boleh menghayati dan merespon firman-Mu sesuai dengan pimpinan dan gerakan Roh-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Mari kita sama-sama melihat Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-36 sampai ayat ke-50. Namun saya akan bacakan lebih dahulu ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-39. LAI memberikan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kisah ini dimulai dengan undangan Simon orang Farisi terhadap Yesus untuk datang makan di rumahnya. Mengapa Simon mengundangnya? Tidak dijelaskan di sini, tapi bisa jadi bahwa Yesus sebagai seorang nabi besar, guru yang dihormati, selesai dia mengajar banyak orang, dia berkhotbah, maka Simon mungkin sebagai salah satu orang yang cukup terkenal pada waktu itu, ingin menunjukkan keramah tamahannya, mengundang Yesus makan di rumahnya. Bisa juga mungkin dia ingin mendengarkan lebih lanjut pengajaran Yesus dan mengajak teman-teman yang lain untuk belajar dari Yesus. Atau bisa juga mungkin dia sengaja ingin mempermalukan Yesus, saudara sekalian. Kenapa, saudara? Karena pada waktu Yesus datang ke rumahnya, seharusnya sebagai seorang tuan rumah harus menyambut tamunya dengan antusias. Kebiasaan pada waktu itu, tuan itu akan memberikan ciuman, tanda penerimaan, tanda sambutan kehangatan. Dan juga menyediakan air untuk membasuh kaki Yesus. Karena pada waktu itu jalanan tidak seperti sekarang dari aspal. Tentu sangat banyak debu dan kotoran. Seharusnya menyediakan air untuk membasuhnya dan juga minyak untuk
mengurapi Yesus sebagai sebuah penghormatan. Tapi semuanya itu tidak dilakukan, saudara. Meski demikian, Yesus, anak Allah yang mulia itu, tidak menjadi gusar, tidak menjadi tersinggung oleh karena sambutan manusia yang kurang. Karena Bapa Allah sendiri yang telah mengkonfirmasi dan memberikan penghormatan yang tinggi pada waktu Yesus mulai muncul dan berkata, inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengan kata lain, it's okay. Yesus tahu siapa dirinya, sekalipun tidak disambut dengan sebagaimana seharusnya. Nah, ketika jamuan itu berlangsung, ada satu hal yang menarik. Dikatakan tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya, tetapi diberi label sebagai seorang perempuan yang terkenal berdosa. Sudah, kalau hari ini kita mendengarkan ada seorang wanita berdosa, mungkin konotasinya bisa macam-macam. Orang bisa menafsirkan dengan berbagai hal. Tapi pada waktu itu, ketika seorang dikatakan sebagai seorang yang berdosa, maka hampir bisa dipastikan bahwa wanita ini mempunyai cacat moral, seorang yang biasanya berprofesi sebagai, pelacur, saudara. Saudara sekalian, tapi wanita ini datang bukan untuk mengganggu jalannya jamuan itu. Dia datang dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Tiba-tiba dia menerobos masuk ke dalam rumah itu, dan kita mungkin bisa coba membayangkan saat itu, seketika ketika wanita itu masuk, mungkin jamuan itu berhenti sejenak, orang terdiam, semua mata tertuju kepada wanita ini, karena kaget, mungkin tidak menyangka, bagaikan seorang perempuan yang datang dengan membawa banyak virus, penyakit menular, membuat orang tidak nyaman, membuat orang ingin menjauhi. Karena kota itu bukanlah kota besar. Pada zaman itu ada banyak yang terjadi di antara tetangga, masyarakat akan dengan mudah sekali menyebar dan menjadi gosip yang pasti meramaikan. Dan ketika mereka tahu wanita ini, mereka kenal, mereka tahu ini adalah wanita berdosa. Tapi Yesus menerima, menyambutnya. Ketika wanita berjumpa dengan Yesus, dia tahu bahwa kehadirannya sekalipun mungkin dipelototi, tidak disukai. Saat dia berjumpa dengan Yesus, dia melihat satu sosok yang begitu peduli dan mengasihinya, yang mau menerima dirinya apa adanya. Maka saat itulah kemudian si perempuan itu tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia mencium kaki Yesus. Saudara bayangkan, wanita ini mencium bukan sekali dua kali, tapi mencium dengan penuh hati, penuh perasaan. Lalu kemudian dengan air mata yang berderai, dia menyeka kaki Yesus yang kotor, melap dengan rambutnya, kemudian menuangkan minyak wangi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, waktu Simon melihat hal seperti ini, dia bukannya sadar, bukannya tertegur karena dia tidak melakukan semua itu kepada Yesus, tapi dalam hatinya dia berpikir seperti ini: jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Yang ada dalam benak pikiran daripada Simon adalah, itu loh orang berdosa yang tidak pantas, yang tidak layak berbeda dengan dirinya, seorang Farisi yang sangat ketat menjalankan ritual dan keagamaan. Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus menolak wanita itu? Tidak. Justru Yesus mau menunjukkan betapa dia menghargai tindakan daripada wanita itu. Dan untuk menjelaskan ini, Yesus kemudian mengambil sebuah contoh analogi. Dikatakan dalam bacaan kita selanjutnya, Yesus berkata, ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Sebuah pertanyaan yang ditujukan pada Simon. Mungkin pertanyaan mengagetkan dia.
Lalu kemudian Simon menjawab di ayat 43, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Melalui analogi ini, Yesus mau menekankan kepada Simon bahwa wanita ini sekalipun dia memiliki dosa yang banyak, dengan kata lain itu adalah hutang yang besar sekali, tetapi Tuhan mengampuni dia. Karena utangnya yang banyak, dosa yang besar itu diampuni, maka wanita ini pastilah lebih mengerti apa itu kasih, anugerah, pengampunan Tuhan. Itu sebabnya tidak heran kalau wanita ini rela melakukan sesuatu yang luar biasa karena dia diampuni. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya semua kita adalah orang berdosa. Cuman apakah kita orang berdosa yang sadar dan mengakui dosa kita, atau yang tetap menganggap diri kita lebih baik dibandingkan orang lain? Seringkali dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, bisa jadi kita bersikap seakan seperti Simon, take it for granted. Kita menganggap, oh Tuhan, sudah seharusnya saya selamat, sudah sepantasnya saya diampuni, karena aku banyak melakukan kebaikan, aku memberikan persembahan, aku rajin beribadah, aku melakukan ini, itu, dan sebagainya. Saudara sekalian, sekali lagi, apakah dengan kita melakukan itu maka kita pantas untuk diampuni, dikasihi? Bukan, saudara. Tapi karena memang kita tidak layak, kita orang berdosa, Tuhan mati bagi kita, dia mengasihi kita. Karena anugerahnya lah itu membuat kita takjub, membuat kita terpesona dan mau mengasihi Tuhan, membalas kebaikannya, saudara. Jadi bukan karena apa yang kita perbuat. Nah, saudara sekalian, menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, waktu kita mau memperingati akan kesengsaraan pengorbanan Tuhan, waktu kita mau melakukan itu, saudara, sekali lagi, biarlah kita introspeksi kehidupan kita, saudara. Bahwa sesungguhnya kitalah yang harus disalibkan, kitalah yang harus binasa, kitalah yang harus mengalami murka Allah. Tapi karena kasih cintanya, Tuhan Yesus rela menggantikan kita. Dia mati di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, bukan karena dia dibunuh, bukan karena dia dihukum mati, saudara, tapi dia rela memberikan yang terbaik. Yesus mengasihi saudara dan saya. Pengorbanannya sangat priceless, sangat tak terbandingkan dengan apapun, saudara. Tidak ada kebaikan dari kita yang bisa membuat kita memenuhi syarat hanya oleh karena anugerah kasih-Nya. Mari, saudara, saat menjelang Jumat Agung dan Paskah, rendahkan hati kita. Biarlah jika ada sesuatu yang menjadi ganjalan dosa dan salah, kita mau akui, datang kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan mengampuni dan membereskannya, supaya kita mengalami satu kehidupan yang baru. Seperti perempuan ini pada akhirnya, saudara, dia pulang sebagai orang yang diampuni, yang dibenarkan. Ayat yang terakhir dikatakan, tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, biarlah kita boleh menunjukkan hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang beriman pada Yesus, dengan cara kita memberikan hidup kita, kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Jadikan dia Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan diselamatkan, kita diampuni oleh anugerah Tuhan. Semoga Tuhan memberkati setiap kita dan menguatkan kita untuk makin setia dalam mengikuti Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih
untuk kebenaran firman-Mu yang kembali kami baca dan renungkan pada saat ini. Tuhan, tolong kami menyadari akan keberdosaan dan ketidaklayakan kami. Kami bersyukur karena kasih anugerah-Mu lah kami boleh diselamatkan. Dan bawalah kami terus Tuhan berdekat padamu. Biarlah hidup kami di hidup yang terus diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin.